Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati alladzi kuntum tu'adun. Jadi anak ketika dia baca itu dalam sholat, anak ingat Habib Rizik ya. Yang disebutkan dalam Al-Quran itu persis seperti sifatnya Habib Rizik ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah. Maksudnya itu dalam artian tetap berjalan di atas kebenaran. Wa tsumastaqamu, dan istiqomah dalam kebenaran. Tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan menurunkan kepada mereka malaikat yang akan berkata alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan jangan bersedih. Ini wa abshiru bil jannati kuntum tu'adun, dan diberikan kabar gembira tentang janji Allah yang mereka akan mendapatkan surga. Ini maksudnya apa? Karena apa? Ana lihat Habib Rizik seperti itu ya. Walaupun dia dalam keadaan musibah seperti ini yang dia alami, sama sekali tidak ada kesedihan di wajahnya. Dihadapi dengan kesabaran ya. Dan orangnya istiqomah. Jadi anda yakin dialah termasuk salah satu yang disebutkan sifat dalam sifat Al-Quran tadi. Masalah sholawat tadi disinggung ya, tentang pahalanya orang yang hadir hatinya atau khusyuk hatinya dan ikhlas. Ketika pernah satu orang ditanya ulama ya, kalau tidak salah saya lupa namanya, ada ulama itu ditanya bagaimana besarnya sholawat yang fadilahnya, apakah sholawat fadilahnya orang yang khusyuk itu seperti disebutkan Rasulullah SAW, yang disebutkan satu sholawat dapat 10 balasannya ya, 10 dapat 100, 100 dapat 1000. Oh tidak, katanya itu balasan bagi orang sholawat yang biasa-biasa, yang tidak hadir hatinya, kadang-kadang riya, kadang-kadang ada takaburnya, ada kepingin dipuji orang, itu dapat balasannya itu. Loh, kaget ya, bagaimana orang yang hadir hatinya dan dalam keadaan khusyuk bersolawat, tidak ada yang tahu fadilahnya, pahalanya solawat sebesar apa. Jadi itulah yang ya besarnya solawat itu ya. Kalau tidak salah ini ceramahnya Habib Umar ya, Habib Umar bin Hafid ceramah ya. Jadi menceritakan bagaimana besarnya fadilahnya solawat yang dengan hati yang hadir dan ikhlas ya. Apalagi di bulan, jadi jangan dikira nanti ya kemudian di bulan Sya'ban bulan salawat, kemudian di bulan Ramadan kita tidak mau salawat. Tidak, bulan Ramadan justru dianjurkan kita memperbanyak salawat ya, memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW ya. Bahkan ada seorang sahabat dibilang, dia mengatakan ketika dia terakhir, dia mengatakan bahwa seluruh waktunya dipakai untuk bersolat kepada Nabi SAW, ini adalah sebaik-baiknya amal ya. Jadi ini ahsan ya, sudah sebaik kan, tidak ada amalan lain kecuali baca sholawat tok ya. Itu adalah sebaik-baiknya amal ya. Tapi itu di zaman Nabi SAW, dan di zaman itu mungkin sudah banyak dai yang menyeru kepada dakwah ya, kepada kebaikan ya, dan berhisbah, yaitu beramal ma'ruf dan nahi mungkar. Juga ada jihad ketika itu. Jadi tapi di zaman ini ya, di zaman ini sudah wajib dan harus ya, sudah mesti diperbanyak orang yang berdakwah ya. Dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil
mungkar. Ini hendaknya ada di antara kalian umatku ini, umat Muhammad ini, orang yang menyeru kepada kebaikan, dakwah, ya, dakwah, menyeru kepada kebaikan, dan kemudian berhisbah. Hisbahnya itu apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau sudah ini, kalau orang yang dakwah itu adalah orang yang belum mengenal kebaikan, diajak, ya, diajak, ya, diajak, kemudian orang itu sudah menjadi kebiasaan, menjadi kelompok kita, seperti sekarang ini kita, ya, ada di jamaah ini, jamaah istighatsah. Lah, kalau di jamaah istighatsah ini sudah masuk kepada, kita masuk kepada hisbah, bukan lagi kepada dakwah lagi. Kita harus menyeru, memerintah kalian, inti orang harus begini, kalian harus begini. Dalam artian perintah, amar itu perintah, wajib dilaksanakan. Jadi kalau sudah kenal, kalau orangnya baru belum kenal kita perintah, kita wah ini apa ini? Maunya perintah tok. Nah, tak kira mau, ya. Nah, itu kita ajak dengan dakwah. Kemudian mencegah daripada kemungkaran. Ya. Dakwah tadi bisa juga diterapkan dalam artian secara nahi mungkar. Dalam artian apa? Kita menyerukan kepada orang bahwa ini tidak boleh, sebenarnya haram. Jadi secara dakwah, ya, bukan mencegah. Secara dakwah, secara mengajak bahwa ini sebenarnya tidak boleh, haram. Itu orang gini, akibatnya begini, itu orang akan dapat murka Allah, akan dapat dosa. Itu namanya dakwah. Jadi mencegah kemungkaran dengan dakwah juga bisa, dengan dakwah. Tapi ya itu dengan permulaan tadi. Tetapi ketika sudah masuk dalam jamaah kita, masuk ke dalam, selain dalam artian sudah menjadi kuat, ya, seperti Rasulullah SAW ketika itu diberikan apa, selama masih di Mekah, ya, masih di Mekah, dalam artian masih di Mekah itu masih selama 13 tahun hanya diizinkan itu dakwah, ya, belum hisbah, ya, belum amar ma'ruf nahi mungkar, belum, masih dakwah saja kepada semua para sahabat sampai dimantapkan, dikuatkan tauhidnya. Dan itu pun selama sampai tahun ke-13 kenabian, ya, tahun ke-13 kenabian baru turun perintah solat yang 5 waktu maksudnya, ya. Sebelumnya ada perintah solat 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di sore hari. Itu tok, belum ada perintah solat yang, tapi karena belum mantapnya tauhidnya. Tapi ketika sudah mantap tauhidnya, akidahnya sudah mantap, barulah turun perintah solat. Jadi begitu diperintah solat langsung ngikuti. Makanya Rasulullah SAW ketika diperintah oleh Allah SWT solat, diperintahkan solat 50 waktu, langsung diterima sama dia. Kenapa? Dia yakin sahabatnya mampu dan mau, istilahnya bersedia langsung untuk menerima solat 50 waktu itu, ya. Karena sudah mantap akidahnya selama 13 tahun digembleng akidahnya. Karena kan tahun akhir itu, tahun terakhir sebelum hijrah, ya. Ya, tahun sebelum hijrah, tahun ke-11 ya, ke-11 dari kenabian. Sebelum hijrah. Jadi sudah dimantap selama 11 tahun digembleng akidahnya para sahabat, dan yang menggembleng adalah Rasulullah SAW langsung, bukan sembarang orang, ya. Ya, yang orang mendapatkan cara manhajnya, pendidikannya sampai manhajnya, cara-cara berdakwah, cara mendidik orang daripada Allah SWT langsung, bukan daripada manusia. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mengajari, mendidik aku adalah Tuhanku, dan pendidikan Tuhanku kepadaku adalah sebaik-baiknya didikan. Jadi Allah SWT yang mendidik langsung Rasulullah SAW sampai cara-caranya bagaimana menghadapi mereka-mereka itu. Maka itulah, apalagi sampai menemukan sahabat utama seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai begitu dikabarkan masalah tentang Mi'raj, Isra dan Mi'raj, langsung percaya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada satupun yang tidak dipercaya. Padahal ketika itu ada orang-orang yang sudah Islam jadi murtad gara-gara mendengar kabar itu, karena dianggap tidak masuk di akal ini. Di zaman itu, zaman sekarang tidak masuk di akal, apalagi zaman itu, ya. Zaman itu orang pergi Palestina dari Mekah itu naik onta 3 bulan baru sampai, ya.
Kalau PP 6 bulan berarti. Ini cuma semalam tok. Ya. Semalam sampai ke langit lagi, ya. Ya, bukan ke planet Pluto ya yang disebutkan, yang kayak apa namanya? Kayak ada khotib dibilang planet Pluto. Ya apa sih? Masa langit ke-7 dibilang planet Pluto. Ya hasil. Ini semua ini langit dunia, langit pertama ini, ya. Langit pertama. Belum langit yang 7 lapis langit sampai Sidratul Muntaha, belum. Masih langit pertama. Sampai ada dulu anak punya ustadz, ya. Anak punya ustadz, Ustaz Abdurrahman bin Syahab Allahyarham. Dia mengeluarkan buku tentang agama dan ilmu pengetahuan di At-Tarbiyah dulu, SMP At-Tarbiyah. Itu dia kalau diperhitungkan, katanya, diperhitungkan jarak antara bumi dengan langit pertama, itu kalau itu perhitungan manusia, cuma istilahnya analisa itu berarti belum tentu betul istilahnya, dan lagi banyak kurangnya, pasti banyak kurangnya, itu lebih daripada itu. Kalau dengan pesawat dengan kecepatan cahaya 300.000 km per detik, ya, 300.000 km per detik kecepatan cahayanya, ya, itu akan sampai di langit pertama dalam waktu 15.000 tahun. Langit pertama loh, ya, belum langit yang kedua lagi, 15.000 tahun nyampenya dengan kecepatan cahaya yang 1 detiknya 300.000 kilometer. Ndak ono orang bisa hidup, ya. Nah ini Rasulullah SAW langsung sampai dalam di Maulid Tiba disebutkan thumma arudduhu minal arsh qabla an yabrudal farsh. Dikembalikan dari arsy itu sebelum dingin tempat tidurnya, tempat apa? Tempat pembaringannya. Jadi si hangat, misalnya kita orang duduk kan karena si hangat, ya. Ya. Nah, ini si hangat ini kira-kira dinginnya berapa menit kalau kita habis berdiri? Bu, tidak ada kipas, ya, maksudnya bukan kipas, tidak ada AC. Taruhlah misalkan kamar biasa tidak ada apa-apanya, kayak Rasulullah kan tidak punya kipas angin, apalagi AC, ya. Tidak bisa dibayangkan Rasulullah SAW itu kalau mau masuk ke rumahnya aja harus nunduk gini, ya. Karena saking pendeknya anunya Rasulullah SAW, atapnya Rasulullah SAW, ya. Tidak seperti kita orang, kita harus sampai tingkat-tingkat orang AC ini mana, ya. 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 Ya, dulu ada ceritanya gitu, ya, dan sahabat pun tidak bisa tidak sungkan mau melebihi Rasulullah SAW, ya, dengan kesederhanaannya begitu, ya. Jadi kayak gitu aja, misalkan taruhlah paling lama 10 menit baru dingin, ya, kan, paling lama itu sudah. Kalau misalkan tidak ada kipas, tidak ada apa, atau 15 menit lah, itu semua sudah menemui segala macam, sudah bicara sama ini, sudah seakan-akan waktu berhenti. Kan yang punya waktu Allah, ya. Sudah bicara sama Nabi Musa balik-balik sampai balik-balik apa namanya disuruh ngeringankan itu yang apa namanya sholat yang 50 waktu jadi 5 waktu. Dengan begitu hangat, bayangkan, dalam artian. Jadi berarti dengan waktu yang singkat sekali seakan-akan waktu itu berhenti di waktu itu. Jadi tidak masuk di akal, memang tidak masuk di akal. Tapi saiki tidak masuk, sekarang aja tidak masuk di akal, apalagi yang dulu, ya, apalagi yang dulu. Orang dulu pikirannya masih primitif, ya. Tak mungkin ada ya onta cepet-cepetnya onta tak kira iso, ya. Sampai 1 bulan ya sampai kan tak kira bisa, ya. Susah, ya. Akhirnya itu lagi banyak yang murtad gara-gara itu. Jadi sholawat yang kita baca, ya, tidak ada tidak bisa, ya, orang, tidak ada satupun yang bisa mengetahui balasannya, hanya Allah Subhanahu wa taala ketika kita hadirkan hati kita, dan ketika di bulan Ramadan kita lebih utama memperbanyak sholawat, ya, selain bacaan Al-Quran dan selain apapun lainnya, ya. Jadi kita harus, dan itu tadi kembali kepada dai, ya. Kita sekarang ini di zaman ini perlu dai, ya, dai, ya. Dai. Dan jangan sampai kita takut masalah wah dai diawasi, ya, ya, dai diawasi segala macamnya. Itu yang kita tidak cukup diawasi sama Raqibul Atid ini, ya. Raqib Atid ini ngawasi terus ini, ya, tidak pernah lalai ngawasi kita, ya. Orang yang ngawasi pun akan diawasi sama Raqib Atid, ya. Dia nanti akan dicatat sama Raqib Atid bahwa dia menghalangi dakwahnya orang, ya. Karena dia ngawasi sehingga orang jadi takut mau dakwah, jadi takut menyampaikan kebenaran. Ya. Jadi kebenaran ini hanya berdasarkan pesanan.
Pesanan kalau ini harus benar ya benar ya. Kalau salah salah ya. Ya, sebagaimana yang dihadapi oleh imam kita, imam besar kita Habib Rizik. Bagaimana? Ya. Cuma masalah prokes ya, masalah pelanggaran prokes sampai demikian besarnya. Ya. Pengawalnya dibunuh ya. Ya. Ormasnya dibubarkan ya. Rekeningnya diblokir ya. Terus sampai mau dicabut hak-hak kewaliannya. Wali sebagai bahkan sebagai wali anak sekalipun mau dicabut. Saya nikahkan anaknya berarti. Sampai semuanya, sampai kewarganegaraan mau dicabut. Bayangkan. Tidak zalim kayak apa. Tapi anak tadi sholat Jumat, khotibnya itu baca surat akhirnya innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati hum fiha wa abshiru bil jannati alladhi kuntum tu'adun. Jadi anak ketika dia baca itu dalam sholat, anak ingat Habib Rizik ya, yang disebutkan dalam Al-Quran itu persis seperti sifatnya Habib Rizik ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, maksudnya itu dalam artian tetap berjalan di atas kebenaran, wa tsumastaqamu, dan istiqomah dalam kebenaran. Tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan menurunkan kepada mereka malaikat yang akan berkata alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan jangan bersedih. Ini wa absyiru bil jannati kuntum tu'adun, dan diberikan kabar gembira tentang janji Allah yang mereka akan mendapatkan surga. Ini maksudnya apa? Karena apa? Ana lihat Habib Rizik seperti itu, ya. Walaupun dia dalam keadaan musibah seperti ini yang dia alami, sama sekali tidak ada kesedihan di wajahnya. Dihadapi dengan kesabaran, ya. Dan orangnya istiqomah. Jadi ana yakin dialah termasuk salah satu yang disebutkan sifat dalam sifat Al-Quran tadi. Ya. Sekarang tergantung kita sekarang. Kita bisa ndak kayak gitu? Apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tadi, kita masuk ndak dalam kita cuma bisa berdoa Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, tapi tidak ada usaha dari kita untuk menuju kepada itu, untuk menuju seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan kita termasuk ya, dan kita diberi kekuatan dan hidayah oleh Allah untuk menjadi orang yang disifatkan dalam Al-Quran tadi itu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi anda berharap mudah-mudahan ya beliau selalu mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah SWT, dan mudah-mudahan kita juga selalu mendapatkan hidayah dari Allah untuk senantiasa berani menyuarakan kebenaran dan tidak takut apapun kecuali Allah SWT, kecuali kepada Allah SWT ya. Dan mudah-mudahan juga keluarga kita faham dengan keadaan ini insyaallah ya. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah SWT, termasuk utamanya adalah beliau Habibana Muhammad Rizik dan seluruh keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang mencintainya, insyaallah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberikan kemenangan ya. Dan semua seperti doa ana di grup itu, mudah-mudahan semua orang-orang yang mendolimi dan berniat mendolimi beliau dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari muka bumi. Karena apa? Bumi ini menjadi marah, menjadi bencana, terjadi bencana, menjadi buminya marah istilahnya, sehingga ada banjir, ada longsor di mana-mana karena orang-orang seperti mereka ini hidup di atas bumi ini, disumpahi sama bumi, sampai buminya pun belenek sama mereka ya, jijik sama mereka, sehingga bumi jadi marah, meluapkan kemarahannya dengan bencana-bencana yang terjadi sekarang ini ya. Nanti bumi ini akan bersaksi ya, semua akan bersaksi di hadapan Allah. Saya sudah kasih tahu dia jangan berbuat zalim, badan kita, tangan kita, sampai kulit kita ini ngomong. Jangan berbuat zalim, jangan berbuat maksiat, tapi kita tidak bisa dengar.
karena sudah tertutupi dengan banyak dosa. Ya. Ya, mudah-mudahan insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.